Seorang gadis miskin berdiri di depan apotek, tak punya cukup uang untuk membeli obat ibunya. Ia memohon pada pria asing agar mau membantu, berjanji akan membayar kebaikan itu suatu hari nanti. Bertahun-tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali dalam keadaan yang jauh berbeda. Apa yang terjadi saat janji itu akhirnya ditepati? Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Sore itu langit Sukoharjo tampak kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di sepanjang trotoar. Di depan sebuah apotek kecil, berdirilah seorang gadis muda bernama Laila. Umurnya 24 tahun. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, dan kerudung coklatnya basah terkena sisa rintik hujan. Di tangannya tergenggam selembar kertas resep dan beberapa lembar uang lusuh. Ia menatap etalase kaca apotek itu lama sekali. Di balik kaca, terlihat berbagai jenis obat dengan harga yang tak sanggup ia jangkau. Laila menghela napas berat. Ya Allah, segini nggak cukup, gumamnya lirih sambil menunduk. Sudah 2 hari ibunya, Bu Karsih, terbaring lemah di rumah karena demam tinggi. Badannya panas, bibirnya kering, dan napasnya sesak. Dokter di puskesmas bilang kalau obat harus segera ditebus agar tidak semakin parah. Tapi apa daya, Laila hanyalah seorang penjahit rumahan dengan penghasilan tak seberapa. Dengan langkah pelan, Laila masuk ke apotek. Suara langkahnya bergema di lantai keramik yang licin. Seorang kasir paruh baya menatapnya dari balik meja. Selamat sore, mau beli apa, Dek? Tanya sang kasir ramah. Laila menyerahkan resep dan menunduk malu. Ini, Bu, tapi uang saya cuma segini. Bisa nggak ya, saya beli sebagian dulu? Kasir itu menghitung cepat dan menggeleng. Maaf, Nak, obatnya harus 1 paket. Nggak bisa dicicil. Laila menelan ludah. Kalau saya janji bayar sisanya besok, boleh? Peraturan apotek nggak bisa begitu, Nak. Maaf ya. Laila mengangguk, lalu melangkah keluar. Ia duduk di trotoar depan apotek, menatap jalanan yang mulai ramai. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku cuma pengin ibu sembuh, ucapnya lirih. Mobil-mobil lalu lalang. Orang-orang berjalan dengan payung di tangan, tapi tak satu pun yang menoleh padanya. Ia merasa kecil, tak berdaya di tengah dunia yang begitu ramai. Perutnya kosong sejak pagi, tapi pikirannya hanya satu. Bagaimana caranya membawa pulang obat itu malam ini juga? Ia menggenggam uang lusuh di tangan, menatap ke langit yang semakin gelap. Allah, tolong aku nggak tahu lagi harus apa, bisiknya. Lalu tiba-tiba, suara mesin mobil berhenti tepat di depannya. Sebuah mobil SUV hitam berhenti, kaca jendelanya turun perlahan, memperlihatkan seorang pria berjas rapi yang menatap keluar dengan alis sedikit berkerut. Dari balik hujan yang kembali turun tipis, pandangan mata mereka saling bertemu. Laila segera menunduk, mengusap air mata di pipi. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sore itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Mobil hitam itu berhenti cukup lama di depan apotek. Dari balik kaca, pria di dalamnya memperhatikan Laila yang duduk di bawah papan nama apotek dengan wajah lelah. Ia tampak menggigil, tapi tetap menggenggam kertas resep di tangan seolah takut kehilangan satu-satunya harapan yang ia punya. Laila sebenarnya sudah ingin pulang. Namun bayangan wajah ibunya yang pucat di rumah membuat langkahnya berat meninggalkan tempat itu. Ia menatap lembar resep itu berkali-kali, berharap ada keajaiban datang tiba-tiba. Ya Allah, kalau memang masih ada orang baik di dunia ini, tolong kirimkan satu saja untuk ibu, bisiknya, matanya menerawang pada jalan yang mulai gelap. Beberapa menit kemudian, pintu mobil hitam itu terbuka. Dari dalam keluar seorang pria tinggi berumur 32 tahun. Wajahnya tenang namun berwibawa. Jas hitamnya rapi, sepatunya mengilap. Pria itu adalah Ravendra Putra, pengusaha sukses yang kebetulan mampir ke apotek itu untuk membeli obat bagi pegawainya yang sakit. Laila sempat menatapnya sekilas, lalu buru-buru menunduk. Tapi langkah pria itu justru berhenti di dekatnya.
Kamu kenapa duduk di sini, Dik? Suara baritonnya terdengar tegas tapi lembut. Laila mengangkat wajah perlahan, matanya sembab. Saya mau beli obat buat ibu saya, Pak. Tapi uang saya kurang. Ravendra menatap kertas resep di tangan gadis itu. Kurang berapa? Laila menelan ludah. 30.000, Pak. Pria itu terdiam beberapa detik. Dari penampilannya jelas ia bukan orang yang biasa meminta-minta. Ada ketulusan dalam caranya bicara. Apa kamu yakin obat itu penting sekali? Tanya Ravendra lagi. Laila mengangguk mantap. Ibu saya sakit panas tinggi, Pak. Dokter bilang harus segera minum obat ini malam ini juga. Saya janji, kalau nanti saya punya uang, saya akan ganti semuanya. Saya nggak minta gratis, Pak. Nada suaranya gemetar, tapi ada keyakinan di sana. Ravendra memandangi wajah Laila yang penuh harap itu. Di balik kesederhanaannya, ada keberanian dan kejujuran yang jarang ia temui. Tanpa banyak bicara lagi, Ravendra mengambil resep dari tangan Laila. Tunggu di sini, katanya singkat. Ia masuk ke dalam apotek, menyerahkan resep itu pada kasir, lalu membayar seluruh harga obat tanpa menoleh ke belakang. Kasir menyerahkan obat dalam kantong kecil. Saat Ravendra keluar, Laila masih duduk di tempat yang sama. Ia langsung berdiri, wajahnya terkejut. Pak, itu obat saya. Iya, jawab Ravendra singkat, menyerahkan kantong itu. Bawalah pulang. Jangan biarkan ibumu menunggu. Laila menerima obat itu dengan tangan bergetar. Terima kasih banyak, Pak. Saya janji, nanti saya bayar semuanya. Saya nggak akan lupa. Ravendra menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Kau nggak perlu janji padaku. Cukup tepati janjimu pada hatimu sendiri. Setelah berkata begitu, ia melangkah menuju mobil dan pergi. Laila hanya bisa berdiri di bawah gerimis, menatap mobil itu menjauh hingga hilang di tikungan. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. Allah, Engkau kirimkan malaikat dalam bentuk manusia, bisiknya. Ia menatap obat di tangannya, lalu memeluknya erat. Langkahnya cepat menuju rumah. Di kepalanya hanya satu pikiran, membawa harapan untuk ibunya. Di sepanjang jalan sempit yang becek, lampu-lampu rumah warga sudah banyak yang padam. Tapi langkah Laila terus mantap. Di tangannya, kantong obat itu seolah jadi cahaya kecil di tengah malam yang gelap. Dan malam itu, tanpa ia sadari, janji yang ia ucapkan di depan apotek kecil telah menjadi awal dari kisah panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah kaki Laila bercecer air hujan ketika ia berlari di antara gang sempit yang gelap. Hanya cahaya lampu minyak dari rumah-rumah kecil yang menerangi jalan. Nafasnya terengah, namun matanya berbinar membawa secercah harapan dalam genggaman. Kantong kecil berisi obat ia peluk seperti harta paling berharga di dunia. Sesampainya di rumah, Laila membuka pintu kayu yang sudah berderit. Rumah itu hanya terdiri dari 2 ruangan, 1 dapur kecil, dan dinding yang terbuat dari papan tipis yang mulai lapuk. Di atas dipan tua, Bu Karsih, ibunya, terbaring lemah. Keringat dingin membasahi dahinya, napasnya berat. Laila segera mendekat. Bu, aku sudah bawa obatnya. Bu, tolong minum ya, nanti ibu pasti baikan. Bu Karsih membuka mata perlahan, menatap anaknya dengan senyum samar. Laila, dari mana kamu dapat uangnya, Nak? Laila menggeleng cepat. Sudah ada yang bantu, Bu. Orang baik yang gak mau disebut namanya. Ibu gak usah khawatir. Yang penting ibu sembuh dulu. Ia menuang air putih ke gelas, dan membantu ibunya menelan obat. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena terharu. Ia menatap wajah ibunya yang tampak lebih tenang setelah meneguk obat itu. Makasih ya, Nak, bisik Bu Karsih dengan suara parau. Kamu anak yang kuat, Allah pasti balas kebaikan orang itu. Laila mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya, Bu. Aku janji, nanti kalau aku sudah bisa kerja dan punya uang, aku akan cari orang itu. Aku mau bayar semuanya. Hujan di luar mulai reda. Angin malam berhembus pelan lewat celah dinding. Laila duduk di samping ibunya, menatap wajah tua itu lama sekali. Di matanya ada cinta, ada penyesalan, ada tekad yang tumbuh perlahan.
Ia teringat wajah pria tadi di depan apotek. Senyum tenangnya, cara bicaranya yang lembut tapi tegas. Entah siapa namanya, entah dari mana asalnya. Tapi satu hal yang Laila tahu, orang itu datang seperti jawaban atas doa yang hampir putus. Beberapa saat kemudian, Bu Karsih terlelap. Laila masih terjaga. Ia menatap langit-langit rumah yang bolong di beberapa bagian. Cahaya lampu minyak menari pelan di atas kepala. "Ya Allah," bisiknya lembut, "aku tahu engkau dengar doa hambamu yang kecil ini. Terima kasih sudah kirimkan pertolongan malam ini." Ia mengambil kaleng bekas di pojok lemari dan menulis sesuatu di atas kertas kecil, lalu menempelkannya di sana, untuk membayar kebaikan orang apotek. Ia memasukkan 2 lembar uang 5 ribuan terakhir miliknya ke dalam kaleng itu, menutupnya dengan rapat. Setelah itu, ia memandangi wajah ibunya yang tertidur tenang. Senyum kecil terukir di bibirnya. "Aku janji, Bu, aku nggak akan berhenti sampai aku bisa balas kebaikan itu." Malam semakin larut, dan suara hujan perlahan berubah menjadi rintik halus di atap seng. Di rumah reot itu, seorang gadis miskin menyimpan janji yang kelak akan menuntunnya menuju takdir besar. Janji sederhana yang lahir dari kasih seorang anak kepada ibunya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dinding kayu rumah Laila. Burung-burung berkicau di luar, tapi suasana di dalam rumah masih terasa sunyi. Bu Karsih duduk di atas dipan, wajahnya mulai pulih, meski tubuhnya masih lemah. Di depan kompor kecil, Laila menyiapkan bubur sederhana dari beras sisa semalam. "Bu, makan dulu ya. Buburnya masih hangat," katanya lembut sambil tersenyum. Bu Karsih menatap anaknya dengan mata berkaca. "Laila, kamu udah kerja keras banget. Nak, ibu kasihan lihat kamu terus capek begini." Laila duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya. "Nggak apa-apa, Bu. Capek nggak seberapa, yang penting ibu bisa sembuh. Aku udah janji sama Allah. Aku bakal berjuang sampai bisa balas kebaikan orang itu." Hari-hari pun berganti. Laila mulai menerima banyak pesanan jahit dari tetangga sekitar. Kadang ia menjahit hingga larut malam dengan penerangan lampu minyak kecil. Jarum dan benang adalah teman setianya setiap malam. Tapi hidup tidak selalu mudah. Ketika musim hujan tiba, atap rumah bocor di beberapa tempat. Air menetes ke lantai, membuat sebagian kain yang ia jahit menjadi basah. Laila tidak menyerah. Ia menjemur kain di pagi hari, lalu kembali menjahit di malamnya. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Bu Karsih membaik. Tapi kebutuhan hidup makin berat. Harga beras naik, listrik sering telat bayar, dan pekerjaan menjahit tidak selalu ramai. Laila mulai bekerja tambahan di warung nasi milik tetangga, mencuci piring dan melayani pembeli dari pagi hingga sore. Setelah pulang, ia masih menjahit hingga tengah malam. Setiap kali ia menerima bayaran, meskipun sedikit, ia selalu menyisihkan sebagian untuk kaleng kecil di pojok lemari. Kaleng itu sudah karatan, tapi di atasnya masih tertempel kertas bertuliskan, untuk membayar kebaikan orang apotek. Ia tidak tahu siapa pria itu. Tapi setiap kali lelah, ia selalu mengingat senyum dan tatapan tenang pria tersebut. Seolah dari jauh, pria itu memberi semangat untuk terus melangkah. Suatu malam, ketika listrik padam dan hanya ada cahaya lilin kecil, Laila menatap ibunya yang sudah tidur pulas. Ia berbicara pelan, hampir seperti berdoa. "Allah, Engkau tahu aku cuma gadis kecil yang gak punya apa-apa. Tapi aku ingin menepati janji. Aku ingin hidupku punya arti. Aku ingin bantu orang lain, kayak orang itu bantu aku dulu." Musim berganti, tahun demi tahun berlalu. Rambut Laila kini lebih panjang, wajahnya lebih dewasa. Ia makin terampil menjahit, bahkan mulai menerima pesanan dari toko pakaian kecil di pasar. Ia bekerja dengan hati-hati, memastikan setiap jahitan rapi dan sempurna. Di sela kesibukannya, ia masih sempat menjaga ibunya yang kini sudah bisa berjalan lagi. Hubungan mereka begitu hangat. Tiap malam mereka makan bersama, meski hanya dengan lauk sederhana. "Bu, nanti kalau aku sudah punya banyak pelanggan, aku mau beli mesin jahit baru," ucapnya penuh semangat. Bu Karsih tersenyum. "Ibu doakan, Nak. Allah pasti kasih jalan." Suatu sore, ketika Laila sedang menjemur kain di depan rumah, datanglah seorang tetangga yang membawa kabar. "Laila, katanya perusahaan farmasi baru buka lowongan di kota.
Mereka butuh staf administrasi. Kamu coba aja, siapa tahu cocok. Laila terdiam. Ia memang tidak punya pendidikan tinggi, tapi ia pandai berhitung dan teliti. Malam itu ia merenung lama di depan kaleng kecil yang sudah penuh uang receh. Ia menatap tulisan yang sudah mulai pudar di atasnya. Untuk membayar kebaikan orang apotek. Kalau aku bisa kerja di perusahaan obat, mungkin aku bisa lebih dekat dengan dunia orang itu, ucapnya pelan. Dalam hatinya, ia yakin Allah sedang membimbing langkahnya menuju sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, dengan pakaian terbaik yang ia punya, baju putih yang ia jahit sendiri dan rok hitam polos, Laila berangkat ke kota dengan bus. Ia menggenggam map lamaran kerja di tangannya, sambil membawa doa yang sama seperti dulu, semoga langkahnya kali ini membawa harapan baru. Ia tidak tahu, bahwa di tempat ia melamar kerja itu, di balik gedung tinggi yang megah, ada seseorang yang dulu menolongnya, dan kini tanpa sadar sedang menunggu takdir mempertemukan mereka kembali. Bus kota yang dinaiki Laila berguncang pelan di jalanan aspal yang mulai padat. Di pangkuannya, ia menggenggam map lamaran kerja berwarna biru muda, hasil buatannya sendiri dari karton bekas. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena semangat dan harapan yang membuncah. Dari balik kaca jendela bus yang buram, ia menatap deretan gedung tinggi di kejauhan. Pikirannya melayang pada hari-hari penuh perjuangan yang ia lewati. Dulu, setiap malam ia menangis diam-diam sambil menjahit di bawah lampu minyak, berdoa agar Allah menunjukkan jalan keluar. Kini, seolah doa itu mulai terjawab. Setelah hampir 1 jam perjalanan, bus berhenti di depan gedung besar bertuliskan Ravendra Medica Group. Tulisan itu terpampang jelas di dinding marmer putih. Laila menatap nama itu lama sekali tanpa sadar menahan napas. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa aneh. Seperti pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi tak tahu di mana. Ia melangkah masuk ke halaman gedung dengan perasaan berdebar. Satpam menyambut ramah, menunjukkan arah ke ruang HRD di lantai 2. Laila berjalan perlahan melewati lobi megah, matanya terpaku pada langit-langit tinggi dan dinding kaca yang berkilau. Ya Allah, bisiknya, kagum sekaligus gugup. Ia tak pernah membayangkan bisa melangkah di tempat semewah ini. Di ruang tunggu, sudah ada beberapa pelamar lain dengan pakaian rapi. Mereka memegang berkas, duduk tenang sambil melihat ponsel. Laila menunduk, merapikan kerudungnya, mencoba menenangkan diri. Aku harus percaya diri. Aku bisa, ujarnya pelan. Ketika gilirannya tiba, seorang wanita HRD berusia 30-an mempersilakannya masuk. Laila duduk dengan sopan, meletakkan map biru di meja. Nama kamu Laila? Tanya si pewawancara. Iya, Bu. Kamu lulusan SMA? Iya, Bu. Tapi saya pernah kerja di warung dan menerima jahitan. Saya juga bisa pakai komputer dasar. Pewawancara tersenyum kecil. Kamu terlihat pekerja keras. Di perusahaan ini, yang kami butuh bukan hanya orang pintar, tapi juga orang jujur dan tekun. Laila menatapnya penuh harap. Saya janji, Bu. Kalau saya diterima, saya akan kerja sebaik mungkin. Wawancara berjalan singkat tapi penuh kesan. Ketika keluar dari ruangan itu, Laila menatap langit biru di luar jendela kaca besar. Allah, kalau ini memang jalanku, tolong mudahkan, katanya lirih. 3 hari berlalu. Saat Laila sedang menjahit di rumah, suara motor berhenti di depan rumahnya. Seorang kurir mengantarkan surat beramplop putih dengan logo Ravendra Medica Group di sudutnya. Laila membukanya dengan tangan bergetar. Dalam surat itu tertulis, "Selamat, Anda diterima sebagai staf administrasi di kantor pusat Ravendra Medica Group. Harap hadir tanggal 2 bulan depan untuk pelatihan pertama." Laila menutup mulutnya menahan tangis. Air matanya mengalir deras. "Bu, aku diterima kerja," serunya. Bu Karsih yang sedang duduk di teras langsung berdiri dengan mata berbinar. Allah Maha Baik, Nak, akhirnya doamu dijawab juga. Laila memeluk ibunya erat-erat. Aku akan kerja keras, Bu. Ini awal yang baru buat kita. Hari pertama kerja tiba. Dengan pakaian rapi dan jilbab biru muda, Laila berangkat naik bus ke kantor barunya. Ia membawa semangat dan rasa syukur yang besar. Sesampainya di gedung megah itu,
Ia disambut oleh tim HRD dan diarahkan ke ruang pelatihan karyawan baru. Di ruangan besar itu, puluhan karyawan duduk rapi mendengarkan pembicara di depan. Laila duduk di barisan tengah. Ia berusaha fokus, tapi matanya terpaku pada poster besar di dinding bertuliskan nama pemilik perusahaan, Ravendra Putra. Nama itu membuat hatinya berdebar aneh. Ia mengerutkan kening, berusaha mengingat. Ravendra, di mana aku pernah dengar nama itu, pikirnya. Tapi ia segera menepisnya. Mungkin hanya kebetulan. Namun saat suara langkah sepatu terdengar dari arah pintu, seluruh peserta pelatihan berdiri. Seorang pria berjas abu-abu masuk ke ruangan, didampingi 2 asisten. Wajahnya tenang, karismatik, dan sangat familiar. Jantung Laila berhenti sejenak. Pandangan matanya membeku. Itu wajah yang sama, wajah pria yang menatapnya lembut di depan apotek bertahun-tahun lalu. Pria itu kini berdiri di hadapannya sebagai direktur utama perusahaan tempat ia bekerja. Langit tak menurunkan hujan hari itu, tapi dada Laila terasa seperti diguyur deras oleh takdir. Suasana ruang pelatihan mendadak terasa senyap. Semua mata tertuju pada pria yang baru saja masuk. Langkahnya tenang, suaranya dalam dan berwibawa. Selamat pagi semuanya. Saya Ravendra Putra, direktur utama di sini. Saya senang melihat semangat kalian hari ini, ucapnya sambil tersenyum. Suara itu, nada baritonnya, ketenangannya, membuat Laila terpaku di kursinya. Dunia seakan berhenti berputar. Ia masih mengingat dengan jelas suara itu malam bertahun-tahun lalu, saat ia duduk menangis di depan apotek kecil. Suara yang berkata, bawalah obat itu, jangan biarkan ibumu menunggu. Jantung Laila berdegup cepat, tangan dingin, dan dadanya sesak menahan haru. Tapi ia berusaha menunduk, menyembunyikan wajahnya agar tidak terlalu mencolok. Di pikirannya hanya ada satu kalimat, Allah, apakah ini benar-benar dia? Setelah memberi sambutan singkat, Ravendra melanjutkan, setiap orang di sini punya peran penting. Jangan lihat dari posisi kalian sekarang, tapi dari seberapa besar niat kalian untuk tumbuh. Kalimat itu membuat Laila tersentuh. Seolah-olah ia sedang berbicara langsung untuk dirinya. Pelatihan selesai menjelang siang. Laila masih duduk di kursi, berusaha menenangkan diri. Ia tak tahu harus merasa bagaimana. Bahagia, terkejut, atau takut. Ia ingin menghampiri pria itu dan berkata, saya Laila, gadis yang Bapak bantu dulu. Tapi bibirnya keluh. Dunia mereka kini terlalu berbeda. Dia gadis sederhana, sedangkan pria itu pemimpin besar. Namun takdir tak berhenti di situ. Sore hari, ketika Laila hendak pulang, ia tanpa sengaja melihat Ravendra di lobi sedang berbicara dengan sekretarisnya. Ia berdiri tak jauh, pura-pura menunggu lift, tapi matanya diam-diam memperhatikan sosok pria itu. Cara ia bicara, senyumnya, semuanya masih sama seperti dulu. Tiba-tiba suara sekretaris memanggil, Pak Ravendra, ini file yang Bapak minta. Laila terperanjat. Nama itu kini terdengar jelas, nama yang dulu hanya terukir samar di ingatannya. Ravendra, bisiknya. Allah, engkau benar-benar mempertemukanku lagi. Saat lift terbuka, Ravendra menoleh sebentar ke arah Laila. Pandangan mereka bersirobok singkat. Seketika tubuh Laila kaku. Ia menunduk cepat, berharap pria itu tak mengenalinya. Tapi Ravendra sempat berhenti sejenak. Seperti merasa pernah melihat wajah itu. Namun ia tak mengingat di mana. Ia hanya tersenyum sopan sebelum masuk ke lift. Sepulang dari kantor, Laila berjalan pelan menyusuri trotoar kota. Langit sore berwarna jingga, dan hatinya dipenuhi rasa campur aduk. Ia masih belum percaya bahwa pria yang menolongnya di masa lalu kini menjadi atasannya. Ya Allah, bisiknya lirih, apakah ini saatnya aku menepati janjiku? Malam itu ia tak bisa tidur. Ia duduk di meja kecil di kamarnya, menatap amplop coklat berisi uang tabungan yang sudah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Di atasnya tertulis, untuk melunasi janji di depan apotek. Ia menggenggam amplop itu erat. Aku harus mengembalikan kebaikannya. Aku janji akan menemuinya, katanya pelan. Keesokan harinya, Laila bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan jilbab putih bersih, kemeja biru muda, dan rok hitam panjang. Di dalam tasnya, amplop kecil itu ia simpan rapi.
Ia menatap bayangannya di kaca dan menarik napas panjang. Hari ini, aku akan bicara. Namun Laila tidak tahu, langkah yang akan ia ambil hari itu bukan sekadar menepati janji lama, tapi juga membuka babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan mempertemukannya dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu garis takdir yang tak bisa ia elakkan. Pagi itu udara terasa sejuk, langit bersih tanpa awan. Laila berangkat lebih awal dari biasanya. Ia berjalan cepat menuju halte, membawa tas kecil berisi amplop coklat yang kini terasa berat oleh makna. Amplop itu bukan sekadar kumpulan uang hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, tapi simbol dari janji yang telah ia genggam sejak malam hujan di depan apotek dulu. Setibanya di kantor, suasana masih sepi. Hanya ada beberapa petugas kebersihan yang sedang menyapu lobi. Laila naik ke lantai tempat ia bekerja dan duduk di meja kecilnya. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap menatap jam dinding. Ia tahu, setiap hari pada pukul 9, Ravendra biasanya datang ke kantor lebih awal dari karyawan lain. Dan benar saja, beberapa menit kemudian langkah sepatu terdengar di lorong. Pintu ruang direktur terbuka. Ravendra masuk sambil berbicara dengan asistennya. Laila berdiri dari kursinya, menatap ke arah itu. Tapi saat pria itu menoleh ke arahnya, ia kembali duduk, gugup, hatinya berdebar keras. "Tenang, Laila, kamu harus berani," bisiknya pada diri sendiri. Ia menunggu waktu yang tepat, hingga akhirnya saat makan siang tiba, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang direktur. "Silakan masuk," suara dari dalam terdengar tegas. Laila melangkah masuk perlahan. Ia menunduk sopan di depan meja besar yang rapi. "Permisi, Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya Laila, staf administrasi baru di bagian gudang." Ravendra mengangguk, menatapnya sebentar. "Iya, saya tahu. Ada yang bisa saya bantu?" Suara itu, lembut tapi berwibawa, membuat Laila hampir kehilangan kata-kata. Tapi ia menegakkan bahu, lalu mengeluarkan amplop coklat dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Pak, beberapa tahun lalu Bapak pernah menolong seorang gadis di depan apotek Sukoharjo. Gadis itu tidak punya uang untuk membeli obat untuk ibunya." Ravendra mengerutkan kening, perlahan menatap wajah Laila dengan lebih seksama. "Gadis itu, saya, Pak," lanjut Laila dengan suara bergetar. "Dan ini, uang yang dulu Bapak keluarkan. Saya janji akan mengembalikannya, dan hari ini saya ingin menepati janji itu." Ruangan itu seketika hening. Hanya suara jarum jam yang terdengar berdetak pelan. Ravendra menatap gadis di depannya dengan pandangan tak percaya. Ingatan itu kembali. Malam hujan, gadis berkerudung lusuh yang memegang resep obat sambil menahan tangis. Sekarang gadis itu berdiri di hadapannya, jauh lebih dewasa, dengan sorot mata yang sama, jujur dan penuh ketulusan. Perlahan, senyum tipis muncul di wajah Ravendra. Ia berdiri, lalu menatap Laila dari dekat. "Jadi, kamu benar-benar menepati janjimu?" Laila menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Saya tidak tahu siapa Bapak waktu itu, tapi Bapak sudah menyelamatkan nyawa ibu saya. Saya tidak bisa melupakan malam itu, Pak. Saya janji, begitu punya uang, saya akan mengembalikannya." Ravendra mengambil amplop itu, lalu menatapnya lama sebelum akhirnya meletakkannya kembali di meja. "Laila, uang ini tidak seberapa. Tapi tekad kamu untuk menepati janji, itu yang berharga." Ia menatapnya dalam, lalu tersenyum hangat. "Simpan saja uang ini. Gunakan untuk hal yang lebih baik. Yang saya minta, teruslah bantu orang lain seperti kamu dulu pernah dibantu." Laila menatapnya, air matanya mengalir semakin deras. "Terima kasih, Pak. Saya akan ingat pesan itu seumur hidup." Ravendra menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kau tahu, waktu itu saya hanya ingin menolong tanpa berharap apapun. Tapi ternyata Allah mempertemukan kita lagi dengan cara yang indah." Kata-kata itu menusuk hati Laila. Ia menunduk, menutup mulutnya agar tangisnya tidak pecah terlalu keras. Ravendra menatapnya penuh rasa haru, lalu menepuk pelan bahunya. "Kamu contoh yang baik, Laila. Banyak orang sukses di luar sana, tapi hanya sedikit yang tahu cara berterima kasih." Setelah pertemuan itu, Ravendra diam-diam merasa kagum dengan gadis muda itu.
Ia melihat ketulusan, keteguhan, dan kejujuran yang jarang ditemuinya di dunia kerja. Sementara bagi Laila, hari itu menjadi hari yang tak akan pernah ia lupakan. Hari di mana ia menepati janjinya, dan Allah membalas kesabarannya dengan cara yang tak terduga. Ketika keluar dari ruang direktur, langkah Laila terasa ringan. Ia menatap langit biru dari jendela kaca besar di koridor. Senyum merekah di wajahnya. Allah, bisiknya lembut, janji yang dulu aku ucapkan akhirnya selesai. Tapi aku tahu, perjalanan hidupku baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Laila. Ia masih bekerja seperti biasa, mencatat laporan dan mengarsipkan dokumen di ruang administrasi, tapi kini hatinya lebih ringan. Setiap kali melihat pintu ruang direktur di ujung koridor, hatinya terasa hangat, seolah di balik pintu itu tersimpan kisah hidup yang hanya Allah yang tahu awal dan akhirnya. Namun sejak hari ia menepati janjinya, Ravendra mulai memperhatikan Laila lebih dekat, bukan karena rasa iba, tapi karena kekaguman yang tumbuh perlahan. Dalam dunia bisnis yang keras dan penuh tipu daya, gadis itu muncul sebagai pengingat bahwa kebaikan kecil bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan mengubah hidup seseorang. Suatu pagi, Ravendra meminta semua staf untuk menghadiri rapat mendadak. Laila datang lebih awal, duduk di barisan tengah bersama rekan-rekannya. Ketika pintu ruang rapat terbuka, Ravendra masuk dengan berkas di tangan, lalu berdiri di depan layar proyektor. Saya ingin memilih satu orang untuk proyek baru perusahaan. Bukan berdasarkan jabatan, tapi berdasarkan kejujuran dan dedikasi, katanya. Ruangan menjadi sunyi. Semua saling berpandangan. Ravendra melanjutkan, dan orang itu adalah Laila. Seluruh ruangan bertepuk tangan, sementara Laila terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Saya, Pak, suaranya bergetar. Ravendra mengangguk pelan. Iya, saya ingin kamu ikut dalam tim sosial perusahaan. Kita akan membangun program bantuan obat gratis untuk masyarakat kecil di desa-desa. Air mata langsung menetes di pipi Laila. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah karena haru. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik. Ravendra tersenyum lembut. Saya tahu kamu akan melakukannya. Kamu pernah merasakan sulitnya mencari obat untuk orang yang kamu sayangi. Sekarang, kamu bisa bantu orang lain agar tidak melalui penderitaan yang sama. Setelah rapat berakhir, Laila mendekati Ravendra di koridor. Pak, terima kasih sudah percaya sama saya. Tapi saya masih takut. Pak, saya belum pernah kerja di luar kota, apalagi urus program besar seperti ini. Ravendra menatapnya dalam. Rasa takut itu wajar, Laila. Tapi orang yang berhati baik biasanya tahu kemana harus melangkah, bahkan di jalan yang belum pernah ia lewati. Kalimat itu menenangkan Laila. Ia mengangguk, lalu kembali bekerja dengan semangat baru. Hari demi hari, ia mulai mempersiapkan semua dokumen, data, dan daftar desa yang akan dikunjungi. Ia sering pulang malam, tapi wajahnya selalu berseri. Setiap kali membuka laporan, ia membayangkan wajah-wajah orang yang nanti akan terbantu, ibu-ibu yang sakit, anak-anak kecil yang kekurangan obat, dan orang-orang sederhana seperti dirinya dulu. Suatu sore, Ravendra memanggilnya ke ruang kerja. Laila, kamu sudah siapkan proposal programnya? Sudah, Pak. Bagus. Kamu ikut saya besok ke lokasi pertama, ya? Saya mau kamu lihat langsung orang-orang yang akan kita bantu. Laila terkejut. Saya ikut. Pak, ke lapangan? Ya. Saya ingin kamu yang mendengar cerita mereka. Kamu yang paling paham arti perjuangan. Malam itu, Laila sulit tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, memikirkan perjalanan esok hari. Ia teringat rumah lamanya di Sukoharjo, tempat semua ini bermula. Hujan, apotek kecil, wajah Ravendra di balik kaca mobil. Semuanya seperti mimpi yang kini menjadi nyata. Allah, bisiknya pelan, kalau ini jalan yang engkau pilihkan untukku, aku siap melangkah. Keesokan harinya, mereka berangkat ke desa kecil di pinggiran Klaten. Jalanan sempit, udara sejuk, dan sawah menghijau di sepanjang perjalanan. Ravendra menyetir sendiri, sementara Laila duduk di kursi penumpang dengan mata yang tak henti menatap keluar jendela.
Ia merasa seperti pulang ke masa lalunya sendiri. Masa di mana ia hanyalah gadis miskin yang bermimpi bisa menolong ibunya. Sesampainya di lokasi, mereka disambut warga dengan ramah. Banyak orang datang untuk menerima obat gratis dari program perusahaan. Laila berjalan di antara mereka, membantu membagikan kotak obat dan mendengarkan cerita satu persatu. Ada seorang ibu yang menangis karena anaknya bisa berobat tanpa harus menjual ayam peliharaan. Ada pula seorang kakek yang mencium tangan Laila sambil berkata, "Matur nuwun, Nak. Gusti mboten sar." Laila menunduk, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit biru dan berbisik dalam hati, "Benar, Allah tidak pernah tidur. Dulu aku yang ditolong, sekarang aku yang bisa menolong." Sore itu, setelah acara selesai, Ravendra berdiri di samping mobil sambil memandangi pemandangan sawah yang luas. Laila menghampirinya. "Pak, terima kasih sudah ajak saya ke sini," katanya dengan suara lirih. Ravendra menatapnya, lalu berkata pelan, "Terima kasih juga sudah ingat janji kamu. Kalau semua orang sejujur kamu, dunia ini nggak akan kekurangan kebaikan." Angin sore berhembus lembut. Rambut Laila sedikit berayun, jilbabnya berkibar perlahan. Mereka berdiri bersebelahan, menatap langit senja yang berubah jingga keemasan. Dan di antara warna langit itu, Laila tahu, janji kecil yang dulu ia ucapkan di depan apotek, kini telah berubah menjadi cahaya besar yang menerangi hidup banyak orang. Tapi takdir belum berhenti di sana. Ravendra menatap Laila sejenak, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Laila, bolehkah aku jujur? Sejak hari kamu datang ke kantor membawa amplop itu, aku sadar, mungkin Allah mempertemukan kita bukan hanya untuk membayar kebaikan, tapi untuk saling melengkapi." Laila menatapnya, jantungnya berdetak cepat. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk sambil menggenggam jemarinya sendiri. Di dadanya, ia tahu, keajaiban yang dulu datang karena kesungguhan doa, kini berubah menjadi takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit sore perlahan berubah menjadi merah keemasan. Udara di desa itu terasa hangat dan damai. Laila berdiri di samping Ravendra di tepi sawah, angin lembut menyapu wajah mereka berdua. Hanya suara jangkrik dan gemericik air dari irigasi yang terdengar. Suasana hening itu membuat dada Laila bergetar pelan. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ravendra menatap hamparan sawah yang luas, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Laila, saat aku menolongmu di depan apotek dulu, aku sedang dalam masa paling sulit." Laila menoleh, terkejut. "Sulit? Tapi waktu itu Bapak kelihatan seperti orang kaya." Ravendra tersenyum samar. "Mungkin dari luar memang terlihat begitu. Tapi waktu itu perusahaanku hampir bangkrut. Aku kehilangan banyak orang kepercayaanku. Aku ke apotek malam itu untuk beli obat, tapi sebenarnya aku lebih butuh ketenangan daripada obat itu." Ia berhenti sejenak, menatap langit senja. "Lalu aku lihat kamu, gadis muda yang menangis di depan apotek sambil tetap memegang janji untuk ibunya. Saat itu aku sadar, ada orang yang lebih kuat dari aku. Kamu membuat aku malu pada diriku sendiri." Laila terdiam. Hatinya terasa hangat, tapi juga terharu. Ia menunduk, menatap ujung sepatunya yang sedikit berdebu. "Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak." Ravendra tersenyum. "Dan itulah bedanya, Laila. Kamu melakukan hal kecil dengan hati yang besar. Itu yang membuatmu berbeda." Hening beberapa saat. Angin sore kembali berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Laila memegang dadanya yang berdebar. Ia tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata Ravendra terlalu dalam, membuatnya sulit berpikir. Ravendra melanjutkan, suaranya kini lebih lembut. "Allah menuntun aku untuk menolongmu malam itu. Tapi ternyata, Allah juga menuntun kamu untuk kembali ke hidupku, dengan cara yang tidak pernah aku sangka." Laila menatapnya, matanya bergetar. "Bapak percaya itu takdir?" "Kalau bukan takdir, lalu apa?" jawab Ravendra pelan, menatap mata Laila tanpa ragu. Waktu seolah berhenti. Hanya suara desir angin yang terdengar di antara mereka. Laila menunduk dalam-dalam, wajahnya mulai basah oleh air mata yang menetes tanpa ia sadari. "Saya nggak tahu harus bilang apa, Pak. Saya cuma ingin berterima kasih."
Karena Bapak bukan cuma nolong saya, tapi juga ngubah hidup saya. Ravendra tersenyum lembut, langkahnya maju sedikit mendekat. Dan kamu juga sudah mengubah hidup saya, Laila. Sinar matahari terakhir sore itu jatuh di wajah mereka, menciptakan bayangan panjang di tanah. Di antara keheningan itu, Ravendra menatap gadis yang dulu hanya ia temui secara kebetulan. Kini berdiri di hadapannya sebagai perempuan yang ia hormati, kagumi, dan dalam diamnya, ia cintai. Namun Ravendra tahu, semuanya tak bisa diungkapkan terburu-buru. Laila terlalu suci untuk dijadikan sekadar pelarian. Ia menatap jauh ke Cakrawala dan berkata, aku nggak akan memaksamu untuk percaya pada perasaan ini. Tapi kalau Allah mengizinkan, aku ingin menjaga orang yang dulu pernah menepati janji kecilnya dengan begitu tulus. Laila terdiam lama. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu, kata-kata itu bukan janji kosong. Dalam sorot mata Ravendra, ada ketulusan yang sama seperti malam hujan di depan apotek itu. Ia menatap langit senja yang perlahan berubah gelap, lalu berbisik pelan, kalau ini memang jalan dari Allah, saya percaya, setiap pertemuan pasti punya maksud. Mereka berjalan berdua menuju mobil, melewati jalan setapak yang dihiasi cahaya kuning dari lampu rumah warga. Di kejauhan, anak-anak kecil tertawa bermain di sawah, dan suara adzan maghrib menggema lembut dari surau desa. Ravendra berhenti sejenak, menatap ke arah surau, lalu berkata pelan, setiap kali aku dengar adzan, aku teringat malam itu. Gadis di depan apotek yang tidak menyerah pada hidup. Laila tersenyum tipis. Dan setiap kali aku mendengar adzan, aku teringat seseorang yang membantuku tanpa ingin disebut pahlawan. Ravendra menatapnya lama, lalu berkata pelan, mungkin kita saling mengingat karena Allah memang ingin begitu. Laila menunduk, air matanya menetes lagi. Allah selalu punya cara indah untuk mempertemukan dua orang, Pak. Ketika mereka masuk ke dalam mobil dan bersiap kembali ke kota, Ravendra menatap Laila sekali lagi melalui kaca spion. Dalam sorot matanya, ada keyakinan baru. Bagi Laila, perjalanan hari itu bukan sekadar tugas perusahaan, tapi awal dari kisah yang tak akan pernah ia lupakan. Malam mulai turun, lampu jalan mulai menyala. Mobil melaju perlahan melewati sawah yang kini gelap, hanya diterangi cahaya remang dari langit. Dan di tengah perjalanan itu, Laila menatap keluar jendela, menatap bintang-bintang yang muncul di langit. Ia tersenyum, hatinya tenang. Allah, bisiknya pelan, dulu aku hanya minta pertolongan, tapi engkau beri aku takdir. Sementara di balik kemudi, Ravendra diam-diam menatap gadis itu lewat pantulan kaca. Dalam hati, ia tahu, perjalanan hidup mereka baru saja dimulai. Bukan karena hutang yang harus dibayar, tapi karena dua hati yang disatukan oleh janji yang sama, menjadi cahaya bagi orang lain.